Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih kawan-kawan yang sudah kembali mampir ke channel kami di Bang Sule Official. Bantu subscribe, like, dan share jika konten ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kursi legislatif adalah salah satu sarana yang disiapkan oleh pemerintah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di pemerintahan. Namun sayangnya belakangan kursi politik itu begitu mahal. Seolah-olah ada jargon di tengah-tengah masyarakat dari NPWP, nomor piro wani piro, sampai waspada. Walau sedikit pasti ada. Sehingga seolah-olah politik hanya milik orang-orang yang berduit saja. Tapi hal itu dibantah oleh sahabat saya yang satu ini. Beliau hadir dari keluarga yang begitu sederhana. Bahkan luar biasanya beliau pernah kalah dalam pilkades. Tapi hari ini Allah amanahkan beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai 2 periode, dan Allah amanahkan juga beliau sebagai Ketua DPD PAN Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Langsung kita sapa beliau. Beliau adalah sahabat saya, Bapak Junaidi, atau lebih dikenal dengan Bang Junaidi Sergaipan. Assalamualaikum Bang Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junaidi, politik itu mahal katanya. Pendapat Bang Junaidi gimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang menarik ini. Kalau saya sampaikan politik itu mahal, sebenarnya mahal itu relatif, dihitung atau dinilai dari aspek mana kita melihatnya. Karena politik itu butuh perjuangan, butuh usaha, dan butuh bekerja keras bagi kader-kader politik. Karena amanah partai kepada kader politik, tebarkan kekuatan, bangun silaturahmi. Jadi sebenarnya dengan silaturahmi itu juga bukan dikatakan mahal, tergantung karakter orangnya. Berarti seandainya itu mahal, politik itu selalu mahal, berarti Bang Junaidi seharusnya tidak layak di sini. Siap. Tapi karena masyarakat masih percaya, karena kerja keras kita, pada akhirnya seorang Bang Junaidi menjadi anggota DPRD walaupun tidak dengan biaya yang mahal. Ya, tepat. Karena jujur saya katakan, seorang Junaidi berkarir politik itu memang dari dasar. Karena berawal dari sebuah organisasi kepemudaan, organisasi pertanian, kita bisa tampil dalam kancah politik. Dalam hal kancah politik itu kita berjuang bagaimana memperkenalkan diri kita kepada masyarakat, berbuat untuk masyarakat. Awalnya bukan dengan biaya yang mahal, karena tergantung kemauan dan keikhlasan kita bekerja dan berbuat untuk masyarakat. Ini yang seru nih Bang. Pernah nyalon kepala desa dan kalah. Siap. Seharusnya, atau banyak orang yang trauma sih ketika nyalon kepala desa aja kalah, masa yakin mau nyalon DPR. Tapi tidak berlaku hal itu untuk seorang Junaidi. Gimana Bang? Ya, dalam kitab pembelajaran politik berorganisasi, orang-orang organisasi, orang partai politik, awalnya saya bergerak di organisasi dulu. Nah, orang organisasi adalah puncaknya ketika orang tersebut atau secara pribadi bisa berbuat untuk masyarakat, dan dalam konteks pemilihan kepala desa itulah bagian uji kemampuan kita bagaimana bersilaturahmi dengan masyarakat, mewujudkan bahwa kita menyampaikan kita layak jadi kepala desa. Mungkin Allah saat itu belum berkehendak bagi kita, namun kita jangan putus untuk berbuat kepada masyarakat, karena itu adalah bagian ujian untuk kita mencapai puncak organisasi politik kita selanjutnya. Berarti kalah pun jadi kades tidak mematahkan semangat itu. Wah, hal kalah paling jadi kades itu tidak mematahkan semangat, karena yang jelas kalau kita menang pun jadi kepala desa, mungkin Allah akan menyampaikan kamu akan terlena dalam berbuat. Itu dia. Oh iya, jadi ada nasihat di sana. Siap. Jadi ada hikmah di sana. Ada hikmah, bahwasanya kita melihat apa sih kemauan masyarakat itu, kepengen lebih dekat lagi dengan kita. Insya Allah kita hari ini sampai 2 periode, mungkin pasca kekalahan kepala desa jadi pelajaran, mereka memberikan amanah yang lebih besar kepada kita semua. Tapi yang saya ingin pertanyakan gini, Bang Jun, seberapa besar sih sebenarnya kekuatan anggota DPR itu? Karena saya memandang tuh begini, ada caleg yang mau calon kemudian ngomong kalau saya duduk nih, ini semua desa ini saya aspal, ini saya bangun bla bla segala macam. Sebenarnya tugas utama dari anggota legislatif itu apa sih? Ya, sebenarnya
janji-janji politik itu hal yang wajar, karena yang jelas ketika kita meminang seorang wanita saja, kamu akan aku bahagiakan dek. Begitu dia. Jadi kalau janji politik itu hal yang wajar, menyampaikan kepada masyarakat. Tetapi kembali lagi, ketika kita berjanji ke masyarakat, sesuailah dengan kemampuan dan pola pikir kita. Karena yang jelas, DPRD itu bukan punya kemampuan membangun jalan, tetapi DPRD itu dengan 3 pokok dan fungsi DPR itu, disitulah DPR punya peran kepada pemerintah, mendorong pemerintah dengan aspirasi DPRD melalui usulan-usulan masyarakat yang dirangkum dan dicerna dan diambil dari reses-reses DPR itu, baru kita dorong. Berarti menyampaikan aspirasi. Iya. Menyampaikan aspirasi. Baru jadi, kita DPR itu kawan-kawan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dan ketika di dalam badan anggaran, disitulah kita dorong ke pemerintah, ini loh urgensinya. Dan kita juga harus pertimbangkan yang mana yang prioritas. Skala prioritas itu harus juga kita pikirkan, pertimbangan. Bukan karena kepentingan murni, kepentingan pribadi. Berarti yang harus cerdas, masyarakatnya juga harus cerdas ya. Arti kata kan banyak calon-calon yang memberikan janji-janji manis. Karena kan tidak semua calon itu memikirkan saya takut nih tanggung jawabnya terhadap Allah lah, terhadap Tuhan nanti. Kalau mungkin caleg-caleg yang religius mungkin takut berjanji yang tidak bisa direalisasikan karena ada pertanggungjawaban. Tapi kan nggak semua begitu. Berarti kita harus mencerdaskan masyarakatnya nih Bang Jun. Iya. Insya Allah kita hari ini kita pun yakin masyarakat juga sudah cerdas dalam berpikir dan sudah cerdas dalam bertindak, karena terlebih lagi hari ini sudah didukung teknologi. Jadi hampir kita katakan ketika caleg-caleg yang seperti itu menyampaikan ini tanggung jawab saya begini, ya insya Allah persentase yang duduk di DPR itu juga sedikit. Tapi yang jelas yang memang duduk sampai ke kursi DPR itu memang calon-calon yang memang sudah berbuat dan punya komunikasi bagus dengan masyarakat, bukan karena janji yang muluk-muluk. Tapi kalau kata Bang Jun tadi, sekarang sudah cerdas karena adanya teknologi atau sekarang sudah ada pemberitaan-pemberitaan di media. Malah saya sedikit ragu. Mengapa? Karena berita-berita media itu juga bisa disulap atau bisa direkayasa. Yang tidak baik dianggap baik segala macam. Kan bisa-bisa saja gitu Bang. Gimana Bang? Ya, artinya kembali juga. Tapi yang jelas kita harus ingat, di antara kita dengan mensulap berita, membuat posting atau menyampaikan hal-hal yang tidak benar, kita masih yakin, walaupun kita dalam berpolitik, kita masih yakin, kita takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan Tuhan. Itu yang memiliki religius tadi. Ya, itu yang kekuatan itu. Karena yang jelas, yakinlah ketika kebohongan itu disampaikan ke masyarakat, perlahan kebohongan itu terungkap dan masyarakat akan meninggalkan kebohongan itu sendiri. Ada satu statement yang saya sangat mengagumi nih kawan-kawan dari Bang Junaidi. Beliau ini ketua partai. Kemudian beliau punya anak yang sudah beranjak dewasa. Tapi beliau justru tidak seperti banyak ketua partai yang kalau dia naik ke tingkat provinsi, karena kabarnya Bang Junaidi 2024 akan main DPR provinsi. Banyak ketua partai itu akan menitipkan anaknya main di kabupaten. Tapi Bang Junaidi berbeda. Dia katakan, saya tidak mempermasalahkan anak saya masuk dalam dunia politik, tapi ikutilah proses. Supaya besar karena proses, bukan karena besar karena ayahnya. Kenapa prinsip itu Bang? Kenapa enggak aji mumpung saja? Saya ketua nih, kesempatan nih anak saya bakal mudah jadi anggota DPR. Ya, yang pertama kita melihat memang walaupun sebagai ketua partai hari ini, kita punya keinginan untuk beranjak dari kursi kabupaten ke kursi provinsi, namun kiranya bukan serta-merta kita memberikan peluang itu kepada anak kita, karena yang jelas kita memperhitungkan kemampuan anak, bukan kita meragukan ya, tapi memperhitungkan dengan meragukan pasti berbeda. Nah, kita juga tidak ingin membuat sebuah dinasti, karena partai inilah milik bersama. Partai ini milik bersama. Kesempatan itu terbuka buat seluruh kader partai. Kesempatan itu terbuka buat seluruh kader partai. Dan bagi anak saya hanya berpikir biar
anda kita itu mengikuti proses hidupnya, mengikuti proses, bahwasanya dia ingin menggapai cita-citanya, tetapi harus mengikuti proses, bukan karena kamu harus hari ini jadi ini begini, tidak. Dia harus ikuti proses, harus belajar dengan organisasi partai politik. Nah, insya Allah suatu saat ketika buah itu matang untuk berpolitik, baru silahkan tampil. Insya Allah ayah akan ada di belakangmu. Berarti tidak aji mumpung hari ini. Tidak aji mumpung. Berarti harusnya ini menjadi kebanggaan seluruh kader PAN. Siap. Karena seorang ketuanya tidak mencari kesempatan ketika ada saat ini sebagai ketua. Jadi terbuka siapapun boleh untuk sukses di Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Iya, konsep membesarkan partai itu yang saya anut. Saya ingin bahwasanya kesempatan, peluang, dan seluruhnya bahwasanya ini adalah partai ini milik bersama. Semua punya kesempatan yang sama, ya. Semua punya kesempatan yang sama. Mari sama-sama berjuang, mari sama-sama berbuat. Nah, makanya saya tidak mau mengkapling bahwasanya anak saya harus jadi pengganti saya. Itu namanya dinasti. Tak baik untuk sebuah politik. Karena apa? Orang akan melihat toh itu juga. Nah, ketika memang anak kita ini harus kita, kalau saya yakin, insya Allah anak saya masih bisa berusaha, masih bisa belajar dulu, mematangkan diri, baru muncul di sebagai kader-kader partai ataupun seorang caleg. Jadi dia memang pantas untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Karena proses. Iya, biar matang berproses. Menghidupkan regenerasi partai, artinya membuka kesempatan bagi seluruh kader partai. Iya, membuka peluang bagi seluruh kader partai, karena yakinlah hidup itu adalah sebuah proses. Tapi berat nggak sih Bang menjadi ketua DPD Partai PAN? Karena gini, dari pemekarannya Kabupaten Serdang Bedagai, PAN itu selalu dipimpin oleh orang-orang besar di Kabupaten Serdang Bedagai. Benar ya? Benar. Pak Insinyur Haji Sukirman pernah jadi bupati, pernah jadi wakil bupati. Pak Sayuti Nur setelah jadi ketua, baru jadi wakil ketua DPR. Baru menjadi wakil ketua DPR. Seorang Junaidi, anak kampung, hidupnya sederhana, merasa layak sih jadi ketua DPD PAN atau hanya ini amanah saja? Gitu, gimana Bang? Siap, artinya memang selama ini Partai Amanat Nasional di Serdang Bedagai ini memang sebelumnya dipimpin oleh Dr. Anda Sayuti Nur, kemudian bergantian saat itu Pak Sayuti itu menjadi wakil ketua DPR, kemudian bergantian dengan Insinyur Haji Sukirman sebagai ketua yang saat itu notabene adalah wakil bupati Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian bergantikan kembali oleh Pak Sayuti. Namun saya secara pribadi ya awalnya memang ini adalah sebuah amanah dari partai untuk memimpin partai ini, tapi bukan artinya ketokohan itu juga membatasi sebagai pemimpin. Saya yakin insya Allah lebih baik saya menganggap diri saya biasa-biasa saja ketimbang saya menganggap sok luar biasa. Tapi ketika gini Bang, ketika Bang Junaidi diamanahkan sebagai ketua DPD PAN dari Pak Sayuti, ada dulu kader-kader yang di bawah naungan Pak Sayuti yang mulai hijrah atau mungkin keluar dari PAN gitu. Bagaimana sih sebenarnya? Apakah memang seorang Pak Junaidi atau Bang Junaidi itu nggak terbuka sama kader-kader itu, sehingga kenapa sih kalian harus keluar? Ayolah sama-sama kita besarkan PAN gitu. Insya Allah sampai hari ini saya katakan kader-kader poros atau kader-kader inti dari Partai Amanat Nasional belum ada yang keluar dari Partai PAN. Bertahan. Dan insya Allah kita sudah buktikan dan kita sampaikan ke kawan-kawan. Mereka tetap akan mendukung dan mereka akan tampil kembali sebagai kontestan, sebagai bacalek, bakal calon anggota legislatif. Kita akan rangkul dan akan kita sampai ke kawan-kawan bahwasanya kita butuh mereka dan kita butuh kebersamaan dalam membangun partai ini. Ya, kawan-kawan yang mungkin tidak begitu memahami, PAN ini memang di tingkat nasional tidak sebesar PDI, tidak sebesar Gerindra, tapi di Kabupaten Serdang Bedagai PAN ini adalah salah satu partai yang memiliki kantor sendiri. Memiliki kantor sendiri ketika banyak partai itu masih sewa sana sewa sini. PAN itu memiliki kantor sendiri dan PAN itu pernah mengusung seorang bupati yang dari kadernya sendiri menjadi bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Bang Junaidi,
sebagai kader politik, ada nggak sih atau siapa sih sosok yang menjadi role model atau contoh kita berpolitik tingkat nasional mungkin satu atau tingkat kabupaten satu yang menjadi guru politik, aku kepingin seperti dia gitu Bang. Jadi kalau sebagai saya pribadi, semua senior itu kita melihat semuanya punya kelebihan. Tapi kalau kita secara pribadi kepingin seperti mereka semua, tidak mungkin. Sosok ada yang kita kagumi, kita salut hari ini, termasuk ketua umum kita. Walaupun Zulkifli Hasan, karena apa? Saya ingin sebenarnya mencontoh bagaimana cara kepemimpinan beliau. Berarti Bagaimana cara di tingkat nasional role modelnya Pak Zulkifli Hasan. Ya, siap. Karena apa sih kelebihan Pak Zulkifli Hasan tuh Bang? Ketika melihat itu, cara menyampaikan sesuatu kepada kita itu soft rasanya. Kita nyaman, kewibawaan itu ada, dan ini yang harus kita contoh dan ini yang harus kita duplikasi sebagai kita kader di kabupaten. Karena kita melihat tidak ada yang tidak selesai bagi beliau. Masalah di kader internal ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Insya Allah hari ini kita lihat ini, kami mempunyai target dan bahkan kami hari ini sudah menyusun bagaimana cara meraih kemenangan itu sudah disampaikan. Jadi saya kira ini menarik, bahkan inilah yang menjadi unek-unek kita selama ini. Tingkat nasional Pak Zulkifli Hasan. Ya. Mau sosok satu disebutkan tingkat Kabupaten Serdang Bedagai, sosok idola politik lah, tokoh politik yang diidolai siapa kira-kira? Ya, untuk di Kabupaten Serdang Bedagai saya masih melihat Insinyur Sukirman itu adalah tokoh idola politik di Serdang Bedagai. Mantan Bupati Serdang Bedagai, karena bukan karena saya ini yang lalu adalah ketua tim kampanye beliau, tapi yang jelas sampai hari ini kita masih melihat Insinyur Haji Sukirman itu di tengah-tengah usia yang tidak muda lagi, tetapi masih berkarya, masih menjadi narasumber di setiap pertemuan, bahkan mempunyai ide-ide cemerlang tentang pertanian. Karena yang jelas ketika beliau bicara pertanian, saya tergugah juga, karena hari ini saya juga masih sebagai petani dan Serdang Bedagai adalah 40% itu pertanian cukup besar di Serdang Bedagai. Ya, memang tidak sedikit orang yang mengagumi Pak Sukirman. Bahkan saya sendiri sangat mengagumi beliau, karena beliau anak orang yang, maaf cerita nih, tidak mampu bisa menjadi Bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Boleh Bang Jun nanti hubungi saya dengan Pak Sukirman, bisa ngobrol. Insya Allah, kalau Bang gitu Jun, kita. Suka duka jadi anggota DPR itu apa sih? Ya, suka duka sebagai anggota DPRD. Saya rasa banyak sukanya, banyak dukanya. Karena yang jelas suka duka itu karena kita sebagai wakil rakyat, pastilah rakyat itu, masyarakat itu, saudara-saudara kita selalu berharap kepada kita untuk tampil lebih memerhatikan masyarakat. Tetapi yang jelas itu bukan kita anggap duka. Masyarakat peduli dan menyampaikan kepada kita, berarti mereka masih peduli pada kita. Berarti itu kita anggap suka kita kepada masyarakat. Nah, sukanya, dukanya? Dukanya, hari ini bicara duka, saya rasa duka itu lebih baik tidak kita sebutkan duka. Karena apa? Kembali lagi, syukuri sebagai jabatan amanah ini, nikmati, dan kita ke bawah itu peduli aja, peduli ke masyarakat, apapun disampaikan masyarakat, biasa, hujatan atau segala macam, nikmat. Udah biasa. Nikmati aja. Seorang Junaidi pernah juga kena hujatan. Karena yang jelas kita juga bukan manusia sempurna kan. Karena sesempurnanya kita nggak bisa, kita belum sempurna. Bahkan hari ini kita masih beranggap diri kita masih belajar untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, tapi walaupun demikian target 2024 DPRD provinsi. Insya Allah. Kalau ada kesempatan bupati atau wakil bupati, itu tidak menutup kemungkinan bagi kita, karena terbuka juga karena yang jelas sebagai tokoh politik
ya di Serang Bedagi ini semua tokoh-tokoh politik di Serang Bedagi ini juga terbuka peluangnya untuk menjadi bupati ataupun Terlebih ketua partai. wakil, terlebih lagi ketua partai. Tapi PAN berapa kursi? ya insya Allah untuk 2024 ini kita target minimal 5 kursi. Satu dapil kembali lagi satu terisi. Ya paling tidak kita bisa mendapatkan kursi pimpinan di DPRD. Dan itu insya Allah kita masih punya keyakinan. Tetapi dengan usaha-usaha kita semaksimal mungkin. Dan kemudian insya Allah juga apa saya katakan di awal tadi bahwasanya Ketua Umum itu punya formulasi bagi kita di daerah, dan alhamdulillah kami hari ini sudah mengikuti itu, sudah menjalankan itu. Insya Allah kita akan memperkuat di tahun 2022 ini. Kita punya beberapa kader yang siap untuk mencalon sebagai anggota legislatif dan sudah akan menempatkan beberapa tim-tim kita di setiap TPS. Insya Allah 5 kursi itu bisa tercapai. Ya minimal 5 kursi. Tapi ada ini pertanyaan pribadi nih Pak. Siap. Ada 3 yang mau saya tanyakan. Ya. Bang John itu dimanapun duduk selalu ada kopi. Ya. Kemudian suka dengan warna putih karena mobilnya saya lihat warna putih. Siap. Dua-dua warna putih. Ya. Kemudian burung. Siap. Itu hobi atau ada filosofi tersendiri? Saya suka kopi itu, makna kopi apa? Warna putih itu apa artinya? Dan seberapa besar sih kecintaan terhadap burung-burung itu? Siap. Bicara tadi kopi dan warna putih, ya. Insya Allah artinya kita bilang ketika kita kopi itu warnanya hitam, ketika kita dulu berada di suatu saat atau di kondisi hitam kelam, insya Allah kita harus melihat ada matahari di depan dan putih itu akan timbul di antara kita. Ada dalam posisi hitam kelam? Insya Allah kita masih pernah mengalami itu. Ya, berada di saat-saat yang kelam, bahkan di angka minim pendapatan. Karena kita yakin Junaidi hari ini adalah anak seorang pedagang kopi, makanya kita suka dengan kopi. Anak seorang pedagang kopi? Iya. Itu clear. Real? Iya, real. Jadi memang kita bukan kalau beda pedagang kopi dengan pengusaha kafe hari ini. Iya. Pedagang kopi itu kaki 5 loh. Artinya seorang Junaidi itu anak pedagang kopi kaki 5. Siap, betul. Ya nikmati. Karena apa? Insya Allah kalau kita bilang inilah didikan orang tua itu. Dengan kondisi yang lalu itu kita harus berubah. Dan kita yakin Allah itu adil kepada kita dan akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi tetaplah kita sebagai manusia harus ingat kepada beliau. Berarti gini Bang Jun kan? Ya. Anak seorang penjual kopi kaki 5 saja bisa menjadi ketua DPD dan menjadi anggota DPR. Artinya siapapun boleh bermimpi menjadi DPR, menjadi orang sukses gitu Bang ya? Iya. Nah lalu warna putih itu memang kesukaan atau ada makna tersendiri? Ada masa lalu mungkin? Ya mungkin kita sekarang berusaha bagaimana mewujudkan sebagai walaupun tidak putih bening, krim lah gitu. Artinya tapi yang jelas kita punya nawaitu berbuat yang lebih baik, itulah kita tunjukkan bahwasanya insya Allah kita akan mewujudkan warna putih itu, bahkan di akhir hayat pun kita akan dibalut dengan selembar kain putih. Begitu dia filosofinya. Kalau burung memang itu bagian hobi. Dari kecil kita memang hobi awalnya dulu memelihara burung-burung. Berarti punya koleksi Bang? Ya insya Allah kita punya koleksi burung berkicau. Bahkan kita melalui burung ini kita bisa membangun silaturahmi kemana saja. Bukan saja di Sumatera sampai ke Pulau Jawa bahkan Bali. Dari komunitas-komunitas hubungan burung berkicau ini. Ada berapa banyak burung di rumah Bang? Insya Allah. Yang berapa yang cantik, dari yang pertama berapa banyak burungnya, yang kedua yang paling mahal berapa sih? Kalau burung alhamdulillah ada kisaran hari ini koleksi kita ada kacer itu di 9 ekor, murai itu di 8 dan lain burung-burung kecil lagi ya jumlahnya 30. Yang lalu tuh sampai banyak memang.
Saya Karena memang kawan-kawan nggak ngerti sih burung itu. Tapi katanya burung tuh mahal-mahal ya Bang ya? mahalnya burung itu relatif. Nggak, Melihat yang di rumah Bang Junedi itu Ya. maksimal berapa? Itu kalau semua burung itu dihargain bisa dapat apa kira-kira? Itu Pak Jero dapat nggak ya? tergantung peminat burungnya. Oh gitu ya? Ya, karena yang jelas baru-baru ini kawan-kawan kita ada membuat satu terobosan yang luar biasa. Nama burungnya Superman, harga 1 miliar. Wah. Seekor burung? Ya. Seekor burung 1. Iya. Kita juga pernah memiliki burung cukup mahal, tapi ya udah. Artinya hari ini kita bukan menunjukkan itu karena yang jelas kita takut juga dilihat dari mana itu uangnya. Padahal kita beli burung dari harga 700.000, yakinlah besok akan menjadi harga jutaan. Dengan kita telaten meliharanya. Dan yakin satu Ustaz, pelihara burung. Yakinlah burung itu akan menyampaikan pesan kepada kawannya, kawannya akan sampaikan pesannya kepada kawan yang lain. Oh itu cerita itu cerita rakyat. Iya, cerita rakyat. Artinya, nah itulah yang kita harus sampaikan, bahwasanya kita melihara burung. Nah, begitu juga di partai politik. Kita berteman dengan seseorang, sahabat itu akan sampaikan kepada sahabat yang lain itu akan sampaikan ke yang lain. Masalahnya sekarang Bang, belum tentu sahabat tuh nyampaikan yang baik kepada yang lain. Nah itu dia. Kita jangan pernah berpikir akan disampaikan hal-hal buruk oleh orang lain. Oh, Karena yang jelas berbaik sangka. kita harus berbaik sangka, apalagi yang di hadapan kita Ustaz Sulen. Iya kan? Selalu mengajari harus berbaik sangka. Jadi kalau kita berpikir, kita takut bahwasanya orang akan menyampaikan keburukan kita, berarti kita adalah orang yang selalu menyampaikan keburukan orang lain kepada orang lain lagi. Wah, ini baru luar biasa nih. Saya dinasihati untuk politik. Ya, kita bukan itu Ustaz, tapi artinya itulah filosofi Ustaz. Itu filosofinya. Jangan pernah takut kita dianggap bodoh karena kita belum pernah membodohi orang. Jangan pernah kita takut ditipu orang. Yakinlah kalau kita tidak pernah menipu orang, insya Allah tidak akan ditipu orang. Walaupun sekali-sekali pernah. Biasa itu Ustaz. Nah, tapi yakinkan dalam hati kita, jangan pernah sampaikan keburukan orang lain kepada yang lain. Bang John, kalau saya tanya mau jawab nggak? Harga burung paling mahal pernah beli berapa sih? Ya. Burung paling mahal pernah beli berapa sih harganya? Pernah beli burung paling mahal berapa? Saya nggak pernah beli burung harga mahal. Oh, belinya nggak pernah mahal? Nggak pernah mahal. Jualnya yang mahal? Jualnya mahal. Ya kan? Oh, masih di bawah 30 juta kan belum mahal kalau dia. Harga seekor. Jadi ya artinya itu hobi Ustaz. Artinya hobi itu kita bilang hobinya mahal, tapi yang jelas kita kan gini. Dalam kan kita menikmati itu. Tah juga di hobi ini juga bagian ada juga kan bisnisnya. Mungkin kita beli 1 juta, kita bisa jual 3 juta, kan ada margin. Nah, itu yang kita harapkan. Berarti memang setiap hari Bang Jun punya waktu untuk burung? Insya Allah. Setiap hari? Kita diusahakan, kecuali kita memang hari ini kita misalnya ada tugas luar kota, mungkin baru kita nggak bisa. Wah, berarti cintanya dengan burung itu luar biasa. Ya. Ya Rio berapa menit nih? 28. Udah kepanjangan nih Bang. Siap. 2 closing statement. Yang pertama, closing statementnya buat seluruh kader PAN. Percayakan kepada kader-kader PAN, terutama sedang berdagai, apa yang membuat kader PAN itu harusnya bangga menjadi kader PAN. Itu yang pertama. Yang kedua, closing statement buat pendengar podcast ini, terutama kami dari kalangan-kalangan bawah, jangan takut bermimpi menjadi sukses apalagi di dunia politik. Silakan Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi S, Ketua DPD PAN Kabupaten Sedang Bedagai, menghimbau kepada seluruh kader Partai Amanat Nasional dari jaringan kabupaten sampai ke ranting, mari sama-sama kita bekerja, sama-sama berbuat, menyampaikan kemampuan-kemampuan kita atau kan kepedulian kita kepada masyarakat untuk membangun PAN lebih baik ke depan. Yang jelas kita berharap PAN itu harus peduli. PAN itu harus peduli kepada seluruh elemen masyarakat. Jangan pandang suku, jangan pandang agama. Kita adalah partai yang nasionalis dan religius. Yang jelas pasti kader itu mempunyai keyakinan keagamaan, tapi jangan pisahkan agama kepentingan partai politik karena sebuah agama. Bangun koordinasi
Dan kepada seluruh sahabat saudara-saudaraku, masyarakat Sedang Beragi dan seluruh di mana saja berada, mari gantung mimpi kita. Jangan pernah takut bermimpi, karena melalui mimpi akan mencapai sebuah harapan. Yakinlah apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan demi Allah Subhanahu wa taala, semuanya karena lillah, pasti ada harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Junedi waktunya. Baik kawan-kawan sekalian, PAN insya Allah terbuka buat seluruh masyarakat terutama di Kabupaten Sedang Bedagai, asalkan dengan satu hal, punya visi dan misi yang sama-sama ingin baik dan membesarkan Kabupaten Sedang Bedagai ini. Terima kasih, saya Bang Sulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.